Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen pemasaran yang pada subbab yaitu positioning merek. Sebelum masuk ke materi, sebenarnya perkenalkan nama saya Ulfa Agustin, saya dari Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, Program Studi Manajemen Bisnis Islam dengan NIM 63040220018. Nah, mari kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang positioning merek. Apa sih itu positioning merek? Yang pertama adalah kita membangun dan mengembangkan posisi merek, yang dimana positioning adalah tahapan selanjutnya yang dilakukan perusahaan untuk memposisikan produk di benak konsumen sehingga konsumen mempunyai persepsi positif terhadap produk dan image perusahaan. Nah, di sini positioning ini memiliki tahapan yang selanjutnya yang dilakukan perusahaan untuk memposisikan produk di benak konsumen. Nah, dalam menilai positioning in the act, the designing the company covering an image to adopt the distinctive place in the minds of target market, yang dipahami bahwa positioning bertujuan mencapaikan image posisi tertentu dari sesuatu produk di pikiran para target marketnya. Selanjutnya adalah perusahaan yang memiliki posisi yang baik seperti mempunyai kaki di masa sekarang dan kaki di masa depan. Nah, perubahan posisi diikuti perubahan iklan, kemasan, dan saluran distribusinya. Jadi, dalam perusahaan ini memiliki posisi yang baik seperti mempunyai kaki di masa sekarang dan kaki di masa depan. Nah, positioning ini itu mengharuskan pemasar mendefinisikan dan mengkomunikasikan persamaan dan perbedaan antara merek mereka dan pesaingnya. Nah, secara khusus memutuskan positioning itu memerlukan yang pertama adalah menentukan kerangka acuan dengan mengidentifikasi target pasar dari pesaing yang relevan. Yang kedua, mengidentifikasi POP dan POD yang sesuai dengan kerangka acuan. Dan yang terakhir adalah menciptakan mantra merek untuk merangkum posisi dan esensi merek. Nah, dalam membangun dan mengembangkan posisi merek, yang ketiga itu ada perusahaan yang berada di balik merek itu juga mempengaruhi positioning merek produk. Sebagaimana image perusahaan besar seperti Shell atau Nestle bisa mempengaruhi merek individu perusahaan yang dirasakan atau diposisikan. Nah, kita sudah belajar tentang membangun mengembangkan posisi merek, yang dimana kita harus mengembangkan posisi merek itu membangun dalam produk kita. Nah, ingatlah segala sesuatu yang dilakukan perusahaan itu bisa mempengaruhi posisi produknya dalam ingatan para pelanggannya. Produk atau jasa itu sendiri, atau cara produk atau jasa itu dipresentasikan dan dipromosikan diantarkan, bahkan harga yang dibebankan. Nah, semuanya diantarkan, bahkan harga yang dibebankan, semuanya itu merupakan bagian dari baruan pemasaran yang pada gilirannya mempengaruhi cara produk atau jasa dirasakan atau posisikan dalam lingkungan perusahaan orang-orang. Nah, selanjutnya adalah mengidentifikasi dan menganalisis pesaing. Nah, kita bisa melihat pesaing melalui dua sudut pandang. Yang pertama, kita bisa melihat pesaing melalui dua sudut, yaitu sudut pandang industri dan sudut pandang pasar, untuk menganalisis sebuah perusahaan perlu mengumpulkan informasi tentang kekuatan dan kelemahan yang dimiliki setiap pesaing. Nah, dalam sebuah titik awal yang baik untuk mendefinisikan kerangka acuan kompetitif untuk brand positioning adalah menentukan kategori keanggotaan produk atau kategori membership, yaitu suatu produk atau set produk beserta merek pesaing dan produk substitusinya. Nah, kita bisa lihat tampaknya tugas sederhana, tetapi juga sebuah perusahaan untuk mengidentifikasi pesaing itu sangat susah. Nah, contohnya adalah Telkomsel mengetahui bahwa XL adalah pesaing kuat bagi merek Simpati. Itu adalah mengidentifikasi dan menganalisis pasar pesaing. Nah,
Nah, pemasar harus mengatasi miopia atau pemasaran dan berhenti mendefinisikan pesaing dalam istilah kategori dan industri tradisional. Contohnya apa? Coca-Cola berfokus pada bisnis minuman ringan yang melihat pasar minuman kopi dan jus buah yang ternyata berpengaruh besar pada pasar produk mereka. Nah, setelah mengidentifikasi pesaing utama dan strategi, maka perusahaan harus mengetahui apa yang dicari setiap pesaing di pasar dan mendorong perilaku setiap pesaing. Selanjutnya adalah point of difference (POD) dan points of parity atau POP, yang dimana points of difference adalah merupakan sesuatu yang membuat Anda berbeda dari para kompetitor. Karenanya POD ini harus bersifat favorit, unik, dan kuat. Sebagai contohnya adalah Lexus dengan kualitas, Nike dengan performanya, dan Volvo adalah keamanannya. Yang kedua ada point of parity, yaitu POP, yang dimana adalah asosiasi terhadap merek yang tidak bersifat sangat penting atau unik, namun jasa dimiliki merek dan yang menjadi kompetitor. Contohnya apa? Para konsumen tidak akan memandang sebuah restoran sebagai restoran bagus dan berkelas jika tidak bisa menawarkan makanan berkualitas, pelayanan, kebersihan, integritas, harga, porsi, dan interior yang nyaman. Yang selanjutnya adalah POP versus POD, yang dimana adalah tawaran benefit untuk manfaat suatu produk sebagai identitas. Point of party dalam jumlah yang memadai harus mendapat kepercayaan konsumen bahwa merek tersebut cukup baik di dimensi itu. Selanjutnya adalah memilih POD dan POP yang efektif. Nah, dalam memilih manfaat yang khusus sebagai POP dan POD untuk memposisikan merek, atribut merek umumnya berperan sebagai pendukung dengan memberikan alasan untuk percaya atau bukti bahwa merek tersebut itu secara kredibel mampu memberikan manfaat seperti yang ditawarkan pemasar atau sub pemasar. Contohnya apa? Kita bisa melihat dari merek atau salah satu merek sampo yang dimana itu dia diperoleh dengan bukti-bukti yang nyata. Selanjutnya adalah mengkomunikasikan POD dan POP. Nah, bagaimana? Yaitu salah satu kesulitan umum dalam menciptakan positioning merek adalah kompetitif yang kuat adalah banyak atribut atau manfaat yang membentuk POP dan POD korelasi negatif. Sebagai contoh, mungkin akan sulit memposisikan merek murah dan kualitas tertinggi. Nah, pada saat yang bersamaan. Contohnya perusahaan apa? Nah, salah satu ada perusahaan di Indonesia, yaitu dengan cara apa? Dia memposisikan merek murah dan kualitas tertinggi. Selanjutnya adalah mantra merek. Kita membahas dengan subbab mantra merek. Nah, mantra merek ini adalah sebuah ungkapan mengenal hati dan jiwa sebuah merek yang kaitannya dengan konsumen lain seperti brand essence dan core brand promise. Nah, yang pertama kita harus berkomunikatif. Nah, sebuah mantra merek yang baik harus menjelaskan kategori usaha, menetapkan batas-batas merek, dan juga menjelaskan keunikan merek tersebut. Yang kedua ada sederhana, yang dimana sederhana mantra merek ini yang efektif harus mudah diingat dan kalimat pendek namun bermakna dan berarti dalam hidup. Yang ketiga ada inspiratif, yang dimana idealnya mantra merek juga harus membumi yang relevan bagi semua karyawan. Nah, mantra merek biasanya dirancang untuk menggambarkan POD merek, yaitu apa yang unik tentang merek. Nah, aspek lain dari positioning merek adalah POP, mungkin juga penting dan perlu diperkuat dengan cara lain. Nah, adapun cara untuk merek yang sederhana tumbuh dengan cepat akan sangat membantu dalam menentukan produk atau manfaat di mana merek ingin bersaing.
Selanjutnya adalah strategi diferensiasi. Nah, strategi diferensi atau leverageable advantage merupakan batu loncatan perusahaan untuk bisa mendapatkan keuntungan baru seperti Microsoft yang selalu memanfaatkan sistem aplikasi Microsoft Office kemudian membuat aplikasi jaringan. Nah, positioning yang efektif adalah saat pelanggan melihat keunggulan kompetitif perusahaan sebagai keuntungan pelanggan customer advantage. Sebagai contoh, jika sebuah perusahaan mengklaim produknya burger yang lebih cepat dari pesaingnya, maka itu tidak akan menjadi keuntungan bagi pelanggan jika pelanggan tidak menilai kecepatan sebagai keunggulan. Nah, dan ada beberapa variabel diferensi yang bisa dipakai, antara diferensi karyawan, diferensi saluran, diferensi image, dan diferensi jasa. Selanjutnya adalah emotional branding. Nah, emotional branding ini adalah sebuah merek harus bisa mengenai kebutuhan konsumennya, baik kebutuhan fungsi, produk, maupun kebutuhan emosionalnya. Nah, respon emosional seorang terhadap suatu merek yang tergantung pada banyak faktor. Salah satunya adalah faktornya tentang keaslian. Nah, merek seperti Kraft, Hershey, dan lain-lain itu dipandang otentik dan asli sehingga dapat mengembangkan rasa kepercayaan, kesukaan, dan kesetiaan yang kuat. Nah, sedangkan konsultasi merek menilai bahwa emotional brand mempunyai 3 sifat tertentu, antara lain yang pertama kuat berfokus budaya perusahaan, yang kedua ada mempunyai filosofi dan gaya komunikasi yang khas, dan yang terakhir adalah sangat menarik secara emosionalnya. Nah, kita bisa lihat dengan sensualitas membuat 5 indera, yaitu tentang penglihatan, pendengaran, penciuman, sentuhan, dan rasa. Nah, lebih sensitif pada tekstur, aroma, rasa, musik, dan rangsangan sensorik lainnya. Nah, sedangkan ini menunjukkan empati, komitmen, dan semangat sehingga terbangun hubungan erat yang memenangkan loyalitas. Nah, itu cukup sekian dari materi yang saya sampaikan tentang positioning merek. Nah, semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.